hari ini saya undang kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-29. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat ganjil, nanti jemaat Tuhan ayatnya yang genap. Ulangan pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Iya, saya baca mulai ayatnya yang pertama. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa mengambil sesuatu berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di Mesir di depan mata kamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai di tempat ini, maka keluarlah Sihon Raja Hesibon dan Og Raja Basan mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. Merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ayat 13 kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankan kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Puji Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Itu di ayat yang ke-9 ya. Kalimat itu ada di ayat yang ke-9, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Semua kita diinginkan oleh Tuhan menjadi orang yang beruntung. Amin. Iya. Tuhan sendiri menginginkan kita umat Tuhan menjadi umat yang beruntung. Ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh Musa di kitab Ulangan. Ulangan itu artinya diulang kembali. Dan sebelumnya perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel yang dipimpin, yang disampaikan oleh Musa, itu juga sudah disampaikan katanya di Gunung Horeb. Tetapi saudara, setelah 40 tahun berlalu, generasi mereka pada saat di Ulangan ini, saudara, kebanyakan sudah generasi yang selanjutnya. Jadi generasi yang dulu pemberontak itu, kebanyakan mereka sudah mati di padang gurun. Ya. Makanya ada lagi perjanjian diperbaharui. Tetapi inti dari pembaharuan itu adalah supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan, supaya kamu menikmati berkat-berkat Tuhan, supaya kamu boleh menikmati penyertaan Tuhan. Musa berkata, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pimpinlah bangsa itu berjalan. Aku tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Ketika aku ada di tengah-tengah mereka, maka mereka semua nanti akan mati. Tetapi apa yang dikatakan Musa? Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, aku juga tidak mau melangkah. Kalau bukan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, aku juga tidak mau melangkah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dan inilah yang menjadi perbedaan orang-orang Israel pada saat itu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan inilah yang disampaikan juga bagi kita hari ini, supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Banyak orang, saudara, bisa mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak beruntung. Banyak mungkin orang bisa membangun keluarga,
tapi tidak beruntung. Bisa juga. Ada orang mungkin bisa juga melahirkan anak di keluarganya, tapi tidak beruntung mempunyai anak. Bisa kan saudara? Iya. Tapi Tuhan mau supaya kita beruntung dalam segala apa yang kita lakukan. Jadi kita ini bukan hanya sekedar hidup. Amin. Iya. Kita tidak sekedar membangun keluarga. Kita tidak sekedar membangun pekerjaan. Banyak orang bisa membangun pekerjaan tapi dia tidak beruntung. Hasil pekerjaannya dihabiskan oleh rumah sakit. Bisa kan? Iya, setiap gajian langsung setor ke dokter. Kenapa disetor? Gak tahu. Itu kan? Gak bisa dinikmati. Tapi biarpun penghasilan kita yang pas-pasan itu, kita bisa nikmati. Itu berkat Tuhan. Amin. Iya. Jangan kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu adalah hal-hal yang spektakuler. Tiba-tiba ada telepon, Pak, ini ada rumah, saya mau kasih sama Bapak katanya. Saya mau antar kuncinya katanya. Ternyata rumahnya di Green Garden. Langsung dikasih, wih rumahnya besar banget gitu kan. Terus bulan depannya langsung datang tagihan listrik 2 juta. Nah, tagihan air 2 juta gitu kan. Nah, gak ada uang saya. Gak sanggup kita saudara. Kenapa gak sanggup? Ya gak siap kita saudara ya. Seringkali orang berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu akan ada spektakuler. Tapi saudara diingatkan di ayat ini, saudara-saudaraku, pakaian yang kamu pakai selama 40 tahun tidak lapuk-lapuk. Itu juga mujizat Tuhan. Sendalmu, kasutmu tidak ganti-ganti, tidak rusak. Itu juga penyertaan Tuhan. Kamu makan, minum, tidak minum anggur yang memabukkan. Karena pada saat itu minum anggur itu minuman mewah ya. Anggur itu kan minuman orang-orang kaya, minuman raja-raja begitu kan. Kamu tidak meminum itu, kamu hanya makan mana. Tetapi itu juga penyertaan Tuhan. Karena apa? Kamu bisa mengalahkan raja-raja besar itu. Walaupun makananmu hanya mana. Itu juga berkat Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau anak-anak kita bisa pintar-pintar juara di sekolah, makanannya bukan makan 4 sehat 5 sempurna, tapi 1 sehat 2 sempurna. Hanya makan pakai nasi dan garam. Tapi kalau anak kita bisa juara di sekolah, bukankah itu juga berkat Tuhan? Amin saudara. Ada saya punya teman saudara, waktu saya kerja gaji saya 28.000 sehari. Terus dia cerita, iya anak saya ini sekolah jajannya sehari 50.000 katanya. Saya terdiam dalam hati. Saya aja udah kerja seharian gaji saya cuma 28.000. Anaknya aja uang makannya sekolah, uang jajannya 50.000. Saya pikir saudara ya. Tapi kan dia kan orang kaya, dia diberikan Tuhan seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak ada berkat Tuhan. Seringkali kita memandingkan itu dengan hitung-hitungannya seperti itu. Maka ayat ini mengingatkan juga bangsa Israel. Kamu itu makanannya memang hanya mana, tapi kamu bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar, yang makanannya mungkin mewah-mewah. Kamu bisa injak-injak, mereka bisa kalahkan. Bahkan negerinya bisa kamu ambil katanya saudara. Negeri yang kita dudukin ini adalah negeri mereka. Jadi mereka itu sudah mau menyeberang ke tanah Kanaan itu. Mereka tinggal di seberang dan mereka bisa menduduki itu. Itu juga adalah karena kemurahan Tuhan, dan itu adalah berkat Tuhan. Jangan saudara berpikir, saya sudah setia mengikut Tuhan, kok gak kaya-kaya. Saya sudah setia, sudah melayani Tuhan, kok hidup saya begini-begini aja, kok hidup pas-pasan. Tapi saudara, hidup pas-pasan juga adalah berkat Tuhan. Amin. Saya kaget saudara, kemarin kita digegerkan oleh berita satu keluarga mati melompat dari apartemen. Kenapa saudara? Ya kita nggak tahu ya saudara. Ya, mereka putus asa, mereka tidak ada pengharapan. Kenapa begitu? Karena mereka merasa hidupnya sudah selesai. Yang tadinya mereka mungkin punya ekonomi yang baik, terus bangkrut, mereka tidak seperti semewah dulu lagi. Mereka berpikir bahwa kami ini sudah kiamat, kami, keluarga kami ini sudah berakhir, dan benaran diakhiri dengan cara mereka. Tapi saudara, selama COVID kita hidup dalam kekurangan. Tapi kalau kita bisa melewati hari ini, itu juga pertolongan Tuhan. Amin saudara. Iya. Itu juga berkat Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Jangan kita hanya bersyukur, karena begini hal-hal yang spektakuler. Tapi kalau kita bisa melewati hari-hari pun dengan baik, itu juga berkat Tuhan. Maka itu saudara, ayat ini mengajarkan bangsa Israel, mengajarkan kita jangan takut. Amin. Amin. Maka saudara, dikatakan di sini supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Di ayat yang ke-13 tadi kita baca, dikatakan supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Kita itu harus menjadi umat Tuhan. Amin. Jadi kita ini sudah menjadi anak Tuhan.
Jadi kita ini diadopsi menjadi anaknya Tuhan. Ya, secara hukum kita ini sudah anaknya Tuhan. Walaupun kalau mengadopsi anak ya, dia mungkin secara daging, secara darahnya mungkin tidak ada hubungan, secara DNA-nya tidak ada hubungan. Tetapi kalau sudah adopsi, secara hukumnya itu sudah menjadi anaknya, dan itu bisa menjadi ahli waris. Kita pun demikian, saudara. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel itu, mereka terikat oleh perjanjian dengan Allah. Walaupun dunia ingin melenyapkan mereka, walaupun dunia berusaha untuk memusnahkan mereka, tetapi sampai hari ini mereka tetap berdiri. Bahkan mereka boleh sejajar dengan bangsa-bangsa yang besar. Padahal bangsanya, saudara, cuma secuil. Kalau dibandingkan mungkin Pulau Bangka, mungkin hanya sebesar itu ya, bangsa itu ya, sangat kecil. Indonesia yang seabrak-abrak katanya. Kalau dihitung katanya Indonesia ini hampir nyaris seluas Eropa katanya, saudara. Jadi seluruh Eropa itu, bangsa-bangsa di Eropa itu dikumpulkan nyaris sama luasnya dengan bangsa Indonesia. Tapi itu pun, saudara, bangsa Indonesia masih takluk dengan mereka. Kenapa, saudara? Ada perjanjian yang diikat oleh Allah sendiri terhadap bangsa itu, bahwa bangsa ini menjadi umat Tuhan. Inilah, saudara, yang menjadi iman kita, bahwa Allah telah mengikat satu perjanjian dengan kita, bahwa kita adalah umat Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Amin. Iya. Lewat pengorbanan Yesus Kristus kita menjadi anak Tuhan. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Sebetulnya, saudara, kita tidak punya jalur ya. Kita ini hanya dicangkokkan gitu. Oleh apa? Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Kristus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah luar biasanya kita, saudara. Kita menjadi orang yang beruntung, saudara. Kita menjadi orang yang beruntung. Kita menjadi umat Tuhan. Jadi, saudara, jangan malu menjadi umat Tuhan. Amin. Kita harus bangga jadi umat Tuhan. Amin. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Jadi walaupun kita minoritas, saudara, kita diangkat menjadi umat Tuhan. Luar biasa, saudara. Maka kesempatan itu jangan sia-siakan. Amin. Ya. Jangan sia-siakan. Itulah yang disayangkan oleh Tuhan terhadap bangsa ini. Mereka malah menyanyiakan, bahkan mereka mencari ilah lain. Ketika Musa itu berlama-lama di gunung itu, mereka mengatakan, marilah kita buat Allah kita. Kita bikin lembu emas. Mereka menyembahnya. Inilah yang membawa kita dari Mesir berjalan di padang gurun, katanya, saudara. Langsung beralih. Padahal pada waktu itu mereka sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Makanya, saudara, Tuhan murka terhadap mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh Tuhan. Iya. Mereka tidak dituntun Tuhan, sehingga mereka binasa. Kita pun, saudara, Tuhan sebetulnya mau menuntun kita. Mari kita relakan hati kita dituntun Tuhan. Amin. Iya. Kalau ibarat seperti orang tua terhadap anak, sebetulnya kita mau mengawasi anak-anak kita. Tetapi terkadang ya, kalau namanya kita manusia terbatas untuk mengawasinya. Ketika dia terjatuh, kita sudah ingatkan berkali-kali. Kita mau bagaimana, saudara? Kita hanya bisa bersedih. Demikianlah Tuhan kita itu, saudara. Dia menginginkan kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Orang yang berhasil. Dan biarlah kita mau menjadi umat Tuhan. Amin. Iya, biar kita mau menjadi umat Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan juga di ayat yang ke-13, supaya ia menjadi Allahmu. Supaya Tuhan ini menjadi Allah kita. Supaya kita biarkan Tuhan itu menjadi Allah, berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Amin. Berdaulat atas segala pekerjaan kita. Kita jadikan Allah yang hidup itu, Tuhan Allah itu menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidup kita. Jadi, saudara, artinya, saudara, kita menjadikan Tuhan itu menjadi Allah kita. Kita tidak akan menjadi takut, saudara, menjalani hari-hari, karena ada Allah yang berkuasa menopang kita. Amin. Kita ada di balik kuasanya Tuhan. Makanya kita tidak takut, saudara. Ya, dalam menjalani hari-hari kita ini, itu kita butuhkan. Bangsa Israel yang ada dalam ancaman pada saat itu mereka butuhkan, saudara. Sehingga mereka tidak takut melihat bangsa-bangsa yang besar, yang di tanah Kanaan itu katanya mereka tinggi-tinggi besar, orang-orang raksasa. Dibanding mereka seperti belalang, katanya, saudara. Tapi apa yang menjadi kekuatan mereka? Karena ada Allah mereka. Ada Tuhan yang menjadi Allah mereka, yang menjadi kekuatan mereka.
Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita juga menjalani hari-hari kita. Amin. Ada Allah kita, ada Tuhan. Mari kita jadikan dia. Dia pencipta langit dan bumi. Bayangkan saudara, kalau dia pencipta langit dan bumi itu menjadi Allah kita, itu luar biasa. Jangan kita jadikan manusia menjadi Allah kita. Karena ada mungkin orang saudara kita orang kaya, ada yang selalu membantu keuangan kita. Kita jadikan dia menjadi Allah kita. Kita jadikan dia berkuasa atas kita. Satu saat nanti akan kecewa. Tapi kalau kita jadikan Tuhan penguasa itu menjadi Allah kita, Tuhan punya cara yang luar biasa membuat kita bersuka cita. Amin. Kita boleh melihat, hari apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu terjadi, itu menjadi hal yang luar biasa. Yang terakhir saudara, yang terakhir dikatakan ayat yang ke-9, sebab itu lakukanlah dengan setia, yaitu firman Tuhan. Supaya apa saudara? Jadi kita ini orang bangsa Israel ini dianjurkan supaya kalian itu setia melakukan firman Tuhan. Bukan supaya mereka mendapat berkat Tuhan, bukan. Tetapi bangsa ini sudah dapat berkat. Mereka ini sudah dapat anugerah, ya kan? Mereka ini sudah mendapatkan janji. Tetapi karena mereka sudah mendapatkan anugerah itu, lakukanlah dengan setia. Amin. Lakukanlah dengan setia segala perintah-perintah Tuhan. Jadi mari kita melakukan perintah Tuhan itu bukan saudara nanti supaya nanti saya dapat supaya saya masuk surga. Bukan lagi saudara. Ya, surga itu sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Tetapi saudara, hasilkanlah buah sesuai dengan anugerah yang kita dapatkan itu. Amin. Ya. Sebagai kita anak yang sudah mendapatkan kebaikan orang tua kita, lakukanlah kebaikan untuk orang tua kita. Karena apa saudara? Dia sudah lebih dahulu melakukan yang baik kepada kita, ya kan? Bukan supaya orang tua kita berbuat baik, bukan. Tapi sudah lebih dahulu melakukan hal yang baik. Ya, itulah firman Tuhan ini yang disampaikan hari ini. Sebab itu lakukanlah semua dengan setia. Ya. Janji-janji Tuhan, arahan Tuhan itu lakukanlah dengan setia. Maka hidup kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Kita orang yang berhasil dimanapun kita berada. Ini juga di kesaksian seorang Yusuf dalam Alkitab kita ini. Kenapa dia menjadi orang yang selalu beruntung? Karena memang dia dekat dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya, walaupun pengalaman hidupnya pahit. Di tengah saudaranya dia disingkirkan, tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna bagi keluarga kita. Maka itu jangan kita ragukan Tuhan. Tapi kalau kita masih ragu, kita berdoa, Tuhan, aku masih ragu Tuhan, tolong aku yang ragu ini. Ada kan? Waktu Petrus kan? Waktu Petrus ketemu dengan Tuhan, Tuhan katakan, Petrus mari ke sini. Kan Yesus ada berjalan di atas air. Tuhan katanya, kalau Tuhan mau izinkanlah aku datang ke situ, katanya. Dia berlari di atas air. Dia juga lari saudara. Tapi dia ragu, langsung terjatuh, dia langsung ditangkap oleh Tuhan. Tuhan katanya, tolong aku yang lemah iman ini, katanya. Jadi kita juga bisa berdoa demikian. Kalau kita terkadang ragu, Tuhan aku masih ragu, Tuhan tolong aku. Nanti Tuhan bisa punya cara untuk meyakinkan kita. Benar ya. Dulu saya pernah juga ragu, kan? Saya bilang sama Tuhan, waktu kami baru melayani, Tuhan kami gak ada beras. Nanti malam kami gak ada beras, habis. Malu kan kalau minta-minta kan? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa hari ini, saya sungguh-sungguh berdoa. Elia, Tuhan kirimkan burung gak memberikan makan. Saya juga mau Tuhan kau berikan. Sorenya langsung ada orang ketok pintu. Bukan telepon saya kan, karena nggak tahu rumah saya di mana. Telepon, Pak, lagi di mana Pak? Saya lagi di rumah. Saya ada di depan rumah Bapak, katanya. Rumah Bapak di mana? Waktu itu belum ada ini ya, masih pagar begitu ya. Saya lihat, ternyata ada orang nyari saya. Nyari apa Pak? Katanya. Bapak ada jual itu ya, casing komputer, katanya. Iya Bapak, saya baru mendarat, katanya. Saya baru turun. Maksudnya apa? Saya kopilot, katanya. Kopilot itu apa? Saya bilang, bawa pesawat, katanya. Bawa pesawat. Terus dia nyari. Saya mau bawa ini Pak. Berapa satu ini? Berapa harganya? 700, saya bilang. Langsung dibawa dia. Langsung dikasih saya 700.000. Langsung pulang dia. Saya pikir, saya kan berdoa burung gak. Ternyata burung gak itu besar, Bapak Ibu. Pesawat ternyata saudara. Kopilotnya gitu datang mencari saya. Bagi saya saudara itu satu jawaban yang luar biasa, meyakinkan iman saya bahwa Tuhan itu memang berkuasa. Tuhan itu menjawab doa saudara.
Amin. Iya. Saya doanya begitu. Ya, seperti apa doa saudara? Tuhan bisa nyatakan dalam keluarga, bisa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Ya. Tapi saudara lakukanlah dengan setia. Amin. Ya. Bukan supaya, saudara, bukan supaya. Tapi saudara, saya katakan tadi, kalau kita ragu akan firman Tuhan itu, bisa kita uji. Ya, bisa kita berdoa, Tuhan, kuatkan imanku. Nanti Tuhan punya cara menguatkan iman setiap kita, sehingga kita boleh percaya. Iya, saya percaya Tuhan berkuasa. Itu juga yang menguatkan iman saya. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, bahwa Tuhan ada dalam pelayanan kita ini. Amin. Ya, memberkati setiap kita, menolong setiap kita. Maka itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, dalam pelayanan kita ini kita tetap setia, bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Demikian renungan kita, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita bersatu dalam doa.